Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh hadir di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia atau Bapak Ibu sekalian? Sehat dan bahagia. Oke, puji Tuhan. Saya atas nama tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah menyediakan waktunya untuk berbagi bersama kami dalam kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Umpuran Tunggai Barat. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta Mama Christine untuk memandu kita dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas cinta kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, boleh kumpulkan kami di tempat ini dengan segala sukacita. Bapa di dalam surga, kami akan memulai kegiatan penyebaran pemahaman modul 1.4 terkait budaya positif. Mari Tuhan tuntun kami, beri kami hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami hari ini dengan baik. Bapa di dalam surga, seluruh rangkaian kegiatan kami dari awal hingga kami akhiri dengan baik, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Christina yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melakukan penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi pada modul 1.4 ini kita CGP belajar tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita, tidak saja diterapkan oleh atau diimplementasikan oleh calon guru penggerak, tetapi oleh seluruh warga sekolah demi berkembang baiknya sekolah kita. Pada hari ini kita akan terbagi dalam beberapa sesi, akan ada 3 pemateri pembicara. Yang pertama nanti ada Ibu Yeni Rambuga, kemudian ada saya sendiri Rosita Bololang dan Ibu Christina Lango. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Kesempatan saya berikan. Terima kasih Ibu Ira selaku moderator. Salam. Salam. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami dalam implementasi penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif. Dan saya dipercayakan oleh tim untuk membawakan materi yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia. Dan sebelum saya sampai pada materi itu, di dalam budaya positif ada 7 kurang lebih 7 konsep-konsep inti budaya positif yang coba kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Bukan saja seperti tadi yang Ibu Moderator sampaikan, bukan saja oleh CGP, tapi kita semua pada lingkungan sekolah, kita menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas,
5 kebutuhan dasar manusia, yang ke-6 5 posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan saya mendapatkan kepercayaan dari tim untuk menyampaikan 3 materi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar berkaitan dengan pengajaran dan berkaitan dengan perubahan istilah. Kalau dulu kita menggunakan istilah pengajaran, sekarang kita masuknya istilah pembelajaran. Kemudian di sini siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar, bukan objek. Kalau dulu kadang di kelas itu kita guru-guru yang banyak cuap-cuap atau yang banyak berbicara. Sekarang ini adalah kita pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup yaitu pembelajaran tidak lagi terbatas pada institusi formal. Jadi maksudnya di sini kita ini belajar seumur hidup, tidak saja di lingkungan sekolah seperti lingkungan formal seperti di sekolah, akan tetapi di luar dari lingkungan itu adalah proses belajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah nyata atau proyek nyata yang melibatkan integrasi berbagai disiplin ilmu dan keterampilan. Itu yang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi. Kalau dulu di K13 juga kita sudah implementasikan teknologi, akan tetapi kalau sekarang bukan saja pada K13, bukan saja pada kurikulum merdeka, akan tetapi pembelajaran sekarang ini diharapkan untuk penggunaan teknologi. Perubahan signifikan terjadi dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ini bahkan sekarang kalau dulu masa pandemi kita PJJ dengan pembelajaran daring, sekarang bahkan ketika kita memberikan tugas juga masih menggunakan daring. Kemudian yang kelima, pembelajaran diferensiasi. Ini adalah pembelajaran yang kita gaung-gaungkan, dan kami sedang masuk pada materi ini, yaitu pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dan sekiranya pada materi hari ini kami dapat memberikan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penerimaan bahwa setiap siswa memiliki minat, kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda, dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut. Kemudian yang keenam, pembelajaran sosial dan emosional. Penekanan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional selain kemampuan akademik sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Bahwa kadang kita ketika melihat anak-anak dari pembelajaran yang lalu sedikit berubah pada pembelajaran saat ini. Dulu pendekatannya belum pada tingkat emosional, sekarang lebih ditekankan pada tingkat emosional. Bagaimana sikap kita sebagai guru dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang terakhir, peran guru sebagai fasilitator. Seperti di awal tadi saya menyampaikan, pembelajaran ini berpusat pada siswa atau berpusat pada murid, yaitu di sini guru hanya bertugas mendampingi sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai kalau dulu yang lebih banyak berbicara adalah guru atau teacher center, sekarang ini student center, bahwa murid sendiri adalah subjek belajar. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif, disiplin positif mengarahkan saya untuk melihat
setiap perilaku murid sebagai peluang belajar, bukan sekedar masalah yang harus dihukum. Dengan memahami motivasi di balik perilaku manusia, saya dapat lebih bijaksana dan menerapkan penghargaan dan konsekuensi. Mengharapkan murid untuk berperilaku baik bukan karena takut hukuman untuk mendapatkan pujian atau hadiah, tetapi karena mereka menyadari nilai-nilai kebajikan dari tindakan mereka sendiri. Bahwa disiplin positif ini berhubungan dengan perilaku hidup individu. Berhubungan dengan perilaku hidup individu, di mana di sini siswa atau murid atau siapapun pelaku pendidikan bukannya takut karena hukuman atau untuk mendapatkan pujian atau hadiah sehingga melakukan hal-hal yang positif. Akan tetapi bagaimana ketika melakukan hal positif itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena 3 hal yang tadi yang saya sebutkan di depan. Bahwa dia melakukan hal-hal positif itu karena memang itu adalah nilai-nilai yang patut dihargai. Contohnya disiplin yang sehari-hari kita gunakan di lingkungan sekolah, disiplin belajar. Bagaimana anak ini belajar itu adalah kebutuhannya, sehingga tanpa belajar dia tidak dapat melakukan apa-apa, sehingga dia dapat menggunakan disiplin positif atau pernyataan positif di dalam melakukan kegiatan belajar. Atau yang berikut lagi, disiplin positif yang dimaksud yaitu disiplin datang tepat waktu di sekolah. Itu adalah contoh-contoh kecil penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini kalau manusia berperilaku ada menurut para ahli ada kurang lebih 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mari kita lihat yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bukan saja dilakukan oleh siswa atau murid, tapi terkadang kita juga sebagai guru kadang kita melakukan ini, yaitu motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya tidak datang terlambat karena takut ditegur oleh pimpinan, atau nanti diberi SP1. Kemudian itu adalah motivasi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya kita nyaman-nyaman dengan pimpinan, maka saya harus datang tepat waktu. Bukan itu yang ideal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini lebih lagi. Kalau tadi menghindari ketidaknyamanan, ini mendapatkan imbalan. Terkadang kan kalau anak-anak kita di kelas, dia bermotivasi untuk belajar untuk mendapatkan ranking 1. Untuk kalau sudah ranking 1 untuk mendapatkan hadiah. Nah, ini yang dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Terkadang kita juga sebagai bapak ibu guru melakukan hal ini. Saya dapat apa kalau saya tidak terlambat? Kalau misalnya saya selalu dipuji, ini pasti saya mau datang tepat waktu terus setiap hari. Seperti itu. Itu contoh-contoh kecil untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh kalau anak kita di kelas, kamu tidak terlambat. Walaupun itu adalah motivasi yang kita berikan supaya anak ini lebih bersemangat. Akan tetapi terkadang manusia ini, murid lebih supaya saya dapat pujian, saya datangnya tepat waktu. Itu juga kurang ideal untuk diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah
motivasi yang paling ideal. Bagaimana motivasi yang ketiga ini, seperti di depan tadi, adalah merupakan bentuk dari menghargai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang mana? Yaitu disiplin positif. Datang tepat waktu bukan karena hal-hal lain, tapi karena memang saya mau datang tepat waktu di sekolah. Kemudian saya mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya sendiri, bukan karena saya takut nanti pimpinan bilang apa kalau saya tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya. Akan tetapi karena memang saya sebagai bentuk menghargai diri saya sendiri. Ketika saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya itu, saya sudah menghargai diri saya sendiri. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada yang mungkin kira-kira dapat menyentuh, dapat dicatat untuk diimplementasikan. Dan terima kasih untuk kesempatan. Saya kembalikan kepada Kakak Ida sebagai moderator. Terima kasih Ibu Yeni. Saya lihat ini sangat gelap ruangan ini, termasuk dengan Bapak Ibu yang ada di dalam sini. Saya cek gelombang dulu. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Halo, halo. Aduh, kurang apakah kopinya kurang panas atau bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Atau ini roti balik gulanya kurang manis? Kurang jumlahnya. Oh, kurang jumlahnya. Nanti kita bisa bicara dengan pihak kantin ya. Baik, saya harap Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian masih dalam posisi yang sangat nyaman untuk mendengarkan materi-materi. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan motivasi perilaku manusia, tadi selalu saya tegaskan bahwa materi-materi kita ini juga merupakan pembelajaran untuk kita sendiri sebagai pendidik, juga untuk anak-anak murid kita. Ingat bahwa segala materi yang kami sampaikan saat ini sifatnya penting, tidak saja untuk dijalankan oleh CGP, tetapi juga dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Berikut saya harap Bapak Ibu sekalian sudah sangat siap untuk mendengarkan materi saya hari ini. Oke, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita ke sini dulu, adakah Bapak Ibu yang kira-kira mau menjelaskan atau mau menyampaikan kepada kita semua apa kira-kira yang menjadi kebutuhannya Bapak Ibu? Kita tidak usah memikirkan kebutuhannya anak-anak dulu ini, begitu. Kebutuhannya Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa saja yang Bapak Ibu, satu aja deh yang mau kasih masukan atau mau bercerita, kira-kira kita sebagai manusia butuh apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Itu yang pertama, kebutuhan makan minum. Makan minum, baik. Pakaian. Oke. Itu saja. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu kira-kira? Baik. Makan minum. Nah, itu adalah kebutuhan supaya kita makan dan minum supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu adalah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, materi yang pertama saya bawakan hari ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kita akan bahas pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kita semua tentu yang ada di sini punya keinginannya masing-masing. Kita mau, misalnya kita pengen punya pick up baru, gitu. Maka ketika kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka itu adalah salah satu bentuk dari memenuhi kebutuhan dasarnya kita, gitu. Nah, 5 kebutuhan dasar itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, atau bahasa anak-anaknya survival, atau untuk survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, gitu. Itu bahasa anak-anak ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kebebasan,
freedom, kesenangan, atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan dasar ini menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Begitu. Ketika kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, maka akan muncul tindakan manusia. Kita lihat kebutuhan yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Siapa di sini yang kalau dia sedang bekerja kemudian sedang lapar, dia aman saja? Begitu. Pasti kita kalau lapar sedang mengajar, apalagi yang guru matematika toh. Ketika sedang mengajar tiba-tiba, atau jangan tiba-tiba lapar, bendera bel tanda pelajaran selesai itu belum kunjung berbunyi, maka konsentrasinya adalah bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan saya, dan atau saya melanjutkan saya punya kegiatan, saya punya tugas gitu. Nah, maka makan itu adalah salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup, supaya kita merasa aman dan merasa nyaman. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua, tolong atur dari situ saja. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Bapak Ibu, saya mau cerita satu kasus yang terjadi di dalam kelas. Jadi dua orang ini duduk bersamaan satu bangku, begitu kan? Mereka sudah terbiasa dari kelas 7 sampai dengan kelas 8 selalu bersama, begitu. Pada satu ketika salah satu dari teman bangku, mereka merasa ya kemana-mana, bestie lah istilah kerennya ya, bestie, kemana-mana bersama, begitu, kerja PR bersama, mengerjakan tugas bersama, begitu. Suatu waktu salah satu dari dua ini memutuskan untuk mau pindah ke tempat itu. Dia tidak bilang juga gitu, kenapa dia mau pindah tempat itu, tapi dia mau pindah saja, gitu. Ya, teman yang satunya kita sebutlah si A dan si B. Si A mau pindah, si B tidak terima. Saya tidak buat kekacauan di sekitarnya. Engkau kenapa kau pindah? Begitu, saya buat salah apa? Jadi dia merasa bahwa sebagai teman dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa kau pindah? Begitu. Terjadilah pertengkaran. Dia tidak terima kalau temannya pindah, kemudian dia tahanlah tasnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat si B ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk diterima oleh temannya, untuk bisa punya teman, begitu. Nah, itu adalah tindakan-tindakan atau perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu. Hal-hal ini bukan hal yang baru atau bukan hal yang tidak pernah terjadi di lingkungan kerja kita, tetapi sehari-hari kita berkutat dengan hal itu. Gitu. Kita lihat kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Self-esteem itu adalah bagaimana dia menilai dirinya sendiri, bagaimana dia menilai sejauh mana saya punya kemampuan, begitu. Makanya kadang-kadang ada anak-anak kita yang kalau dikasih tugas,
begitu akan sangat merasa kecewa kalau misalnya dia sudah angkat tangan tapi kita kasih ke orang lain. Gitu, silahkan dia angkat tangan terus kita jawab, oh ya silahkan sebelah sana sendiri yang jawab. Gitu, dia mau didengarkan. Itu dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Kadang ada anak-anak yang ketika dia merasa dia tidak didengarkan, akhirnya ada tindakan-tindakan yang dia ambil untuk mendapat perhatian dari kita. Maka perilaku seperti itu adalah salah satu perilaku yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan, tentang dia mau diakui. Gitu. Yang berikutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, saya pikir sudah di kebutuhan dasar manusia yang keempat ini, kita pasti sudah tahu bahwa kita sudah bisa menilai, oh berarti kelakuannya si anak yang kemarin yang saya temui ini adalah dia sedang mau supaya bebas ini, atau dia sedang memenuhi kebutuhannya untuk merasa bebas, begitu. Nah, anak-anak yang kita bisa temukan misalnya di dalam kelas itu, apakah kita pantas menyebutnya kasus atau kejadian lah kita bilang ya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, gitu. Itu anak-anak yang kalau kita pikir, kalau ibu pikir, kalau sudah berdiri dari situ di dalam kelas sana sudah mulai lihat 1 bulan nama mulai bergerak seperti si scambling di dalam kelas, maka itulah yang tadi kita sebut dengan perilaku-perilaku yang mereka lakukan untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka mau bebas. Kenapa saya harus duduk tenang di sini? Gitu. Saya mau ke sana. Nah, mereka juga punya mereka mau mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang rasa ingin tahu, dan mereka tidak mau dibatasi. Ketika mereka mau tahu itu, mereka sangat tidak mau dibatasi. Oke. Yang berikutnya, yang kelima, kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan hidup kita tanpa kesenangan. Ada yang bisa membayangkan kehidupannya tanpa kesenangan? Nah, hidup kenikmatan apa yang hidup tanpa kesenangan itu? Begitu. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita adalah mereka juga punya perilaku khusus untuk mencari kesenangan itu, untuk mendapatkan kesenangan itu. Apa yang misalnya begini teman-teman, anak-anak yang biasanya kita temukan sedang bermain, tertawa, atau mereka sedang enjoy melakukan sesuatu, begitu. Maka itu adalah sebuah proses atau tingkah laku atau perilaku yang mereka lakukan supaya bisa memperoleh kesenangan itu. Bergurau atau melucu di dalam kelas itu karena mereka sangat ingin merasakan kesenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, 5 kebutuhan ini penting sekali kita ketahui supaya kita juga bisa memenuhi. Ini adalah kebutuhan dasarnya manusia. Maka karena kita keberadaan kita di sekolah ini, kegiatan pembelajaran kita adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Maka kalau kita bilang berorientasi pada murid, berarti yang kita penuhi kebutuhannya adalah pemenuhan kebutuhan anak-anak yang kita didik.
begitu, anak-anak yang kita layani. Bukan saya tidak bilang bahwa tidak penting kebutuhan 5 kebutuhan dasar guru, begitu. Jadi mari kita pahami ini, kemudian kita berusaha memenuhi keduanya, begitu. Ketika anak senang, kita juga harus pastikan bahwa kita juga senang. Ketika anak bebas, kita juga harus pastikan bahwa kebutuhan kita akan kebebasan juga terpenuhi, begitu. Jadi pendidikan yang merdeka itu bukan hanya anak saja yang merdeka, tetapi juga gurunya. Kita lanjut. Saya mau kembali dulu ke bagian awal sekali yang sebelum awalnya itu tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat di sekitar kita dunia-dunia berkualitas, dunia-dunia yang atau hal-hal yang ada di sekitar kita yang kita rasa kalau kita ada di situ kita punya kualitas atau kita merasa tenang. Kita merasa kalau kita berada di sekitar situ atau kalau kita mempunyai hal-hal itu kita merasa lebih nyaman atau kita merasa lebih berkembang. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Sebentar kita akan juga belajar tentang, akan mendapatkan informasi tentang itu. Nah, dunia berkualitas itu kan Bapak Ibu bahwa ini bukan saja kita bicara tentang dunia berkualitas anak-anak yang kita didik, tetapi kita juga dalam lingkungan kita, kehidupan keseharian kita harus bisa melihat hal-hal apa saja yang membuat kita nyaman, hal-hal apa saja yang membuat kita merdeka, begitu nyaman, aman, maka itu adalah dunia berkualitas. Misalnya, ketika kita berada di sekolah ini, begitu, kita merasa bahwa saya ada di sekolah, berada di sekitar mereka, saya bisa dari berbagi cerita dengan teman-teman, berbagi praktik baik dengan teman-teman, saya akhirnya tidak guna-gulana lagi tentang bagaimana saya harus mengajar di kelas, tentang bagaimana saya menghadapi tipe anak-anak seperti ini, begitu. Ketimbang kalau saya ada di dunia yang tidak bisa memberikan saya jalan keluar atas permasalahan saya, atau malah saya masuk ke dalam permasalahan yang lebih dalam lagi. Kita tentu bisa membedakan dunia-dunia berkualitas itu, gitu. Atau hal-hal apa saja yang bisa membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih berkembang, gitu. Itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya berharap materi ini mampu menuntun kita untuk memahami kebutuhan dasar manusia dan juga bagaimana kita menentukan hal-hal atau orang-orang yang ada dan bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, yang berikutnya kita akan belajar tentang atau akan mendapatkan informasi tentang posisi kontrol restitusi. Diana Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer, yang kelima 1, 2, 3, 4, 4 pemantau, empat pemantau dan yang kelima manajer. Restitusi di posisi manajer atau minimal pemantau sekiranya dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi ini adalah posisi yang bukan hal baru lagi, bukan karena si CGP ini berbicara posisi kontrol kemudian kita bahwa ini sudah posisi kontrol. Tidak, kita sudah sering melakukannya, hanya kita tidak tahu penamaannya apa. Saya minta tolong dipindahkan slide-nya.
Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa listrik mati. Kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Oke. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Gitu. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum tadi ini akan berkata begini: ikuti aturan atau gitu. Kalau kau tidak ikut sampai aturan, hati-hati kau. Atau engkau saja yang selalu salah, gitu. Kemudian engkau pasti engkau saja yang selalu buat ini kesalahan, engkau saja yang selalu selesai paling terakhir ini. Kau buat apa saja, gitu. Nah ingat Bapak Ibu bahwa yang namanya penghukum itu dia tidak saja ketika kita tampar, kita cubit, kita habut pakai kayu ini anak, tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang menghukum itu juga adalah penghukum. Begitu. Sekarang mulai sadar-sadar diri sudah, saya ini berarti saya ada di posisi kontrol yang mana ini? Begitu. Posisi ini baru posisi kontrol yang pertama, jangan langsung mulai mengaku dosa memang semua. Oke. Yang berikutnya adalah perempuan merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersalah lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang kalau kita bilang itu dengan kata-kata halus tapi busuk, nah itu sudah bersalah. Ini membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, aduh, ibu kecewa sekali dengan engkau ini, ibu kecewa sekali dengan engkau hari ini. Terus, aduh, ini biasanya Bapak yang ngomong ya, saya harus ngomong engkau berapa kali lagi anak. Yang berikutnya, kira-kira apa sudah yang kau punya orang tua pikir kalau kau punya orang tua tahu yang kau lakukan ini? Itu adalah contoh kata-kata yang sering dikeluarkan oleh orang-orang yang mau supaya punya anak ini merasa bersalah. Kau ini berdosa, aku ini, kau harus sadar. Jadi dengan kata-kata seperti itu dia mau supaya si anak ini atau orang yang sedang dia ingin berubah itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ini adalah konsekuensi yang diterima oleh murid dari apa yang tadi kita punya kata-kata itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Persuasi itu kita paham lah, persuasi itu sifatnya mengajak. Gitu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo kau bantu ibu dulu ya, atau bisa kau lakukan ini untuk ibu atau untuk bapak guru, bisa begitu. Atau kau tidak ingat selama ini apa yang bapak sudah buat untuk engkau, apa yang bapak usahakan untuk engkau, kau tidak ingat lagi itu sehingga engkau melakukan ini sekarang gitu. Atau ya sudah, kali ini ibu maafkan, nanti ini biar ibu bantu bereskan, atau nanti ini biar ibu yang atasi gitu. Itu ketika seorang guru memposisikan kontrolnya sebagai teman. Hal negatif dari posisi tadi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, aduh, saya pikir ini Pak Yohanes ini adalah saya punya teman, ternyata tidak misalnya. Jadi sebelumnya Bapak yang sudah memperlakukan atau menempatkan posisi kontrolnya sebagai teman. Memang sudah nanti ini semua Bapak yang urus. Yang penting mau tidak ulangi lagi. Misalnya seperti itu. Di kesempatan lain dia melakukan lagi kesalahan, tapi
Pak Yohanes tidak berada lagi di pihaknya dia, maka dia akan merasa kecewa. Ya, pikir Pak Yohanes punya kawan, waktu itu dia bertindak sebagai satunya kawan, ternyata sekarang tidak, akhirnya dia tidak percaya lagi sama kita. Gitu. Itu ada plus minusnya ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang berikutnya, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kalau kita ada di posisi pemantau, biasanya kita punya pernyataan itu atau pertanyaan itu begini: kalau dia melakukan kesalahan, sudah tahu aturannya apa? Itu. Kemudian kalau kau sudah tahu dia punya aturan, sekarang ini apa yang kau lakukan? Atas kau sudah buat seperti itu, kau tahu konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Nah, itu adalah ketika posisi kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Nah, biasanya pemantau ini dia juga misalnya sudah punya catatan-catatan khusus tentang perilaku anak. Waktu itu atau hari ini dia berkesalahan, kemudian sudah ada catatan di masa lalu tentang dia sudah melanggar, dia sudah buat kesalahan ini, melanggar peraturan yang ini. Begitu. Itu kalau kita berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Yang berikutnya adalah yang terakhir, posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer dalam memiliki keterampilan di posisi teman atau maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kita lihat apa yang kira-kira akan dikatakan oleh seseorang yang menempatkan dirinya sebagai manajer. Biasanya di kelas kalau kita sudah punya keyakinan kelas atau kita sudah punya peraturan sekolah lah, gitu. Keyakinan kelas. Waktu itu apa yang sudah kita yakini di kelas ini, begitu, sebagai kebajikan atau hal-hal baik yang terjadi di kelas, begitu. Ketika misalnya dibilang apa kita sebut saja kejadiannya adalah seseorang sudah 3 kali tidak mengumpulkan tugas, atau kalau di kasusnya Ibu Yeti sudah 3 kali tidak mengumpulkan buku mingguan misalnya. Kemudian kita punya keyakinan kelas. Saya harap kita semua juga sudah nanti akan disampaikan tentang keyakinan kelas ini, akan disampaikan oleh Ibu Kristina. Gitu, tapi saya pikir keyakinan kelas ini bukan hal yang baru lagi untuk kita. Kita akan kembali ke anaknya bahwa apa yang sudah kita yakini di kelas ini tentang tugas, bertanggung jawab misalnya, atau disiplin misalnya. Kalau dia jawab seperti itu, maka apakah Eko yakin itu ada di dalam kelasnya kita? Gitu. Nah, berarti ketika dia meyakini ada keyakinan kelas seperti itu dan dia melakukan kesalahan, dia tentu sudah sadar bahwa saya telah tidak disiplin, saya telah tidak bertanggung jawab, begitu. Nah, yang akan dikatakan oleh guru dengan posisi kontrol sebagai manajer ini adalah, kalau engkau sudah yakin itu, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apakah engkau bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, gitu. Atau
apa rencana untuk memperbaiki? Kalau misalnya sudah tiga kali berturut-turut tidak kumpul mingguan, apa sudah rencananya Eko? Misalnya dia lebih prepare lagi untuk ke gereja sehingga tidak lupa bawa buku mingguan begitu, atau dia ke gereja tidak terlambat supaya bisa dapat hal-hal penting atau poin-poin penting yang harus ada di dalam buku mingguan itu tentang 5 posisi kontrol. Saya harap masih semangat toh? Masih. Oke, saya cek dulu Bang dulu sedikit ya. Halo. Ini macam kayak apa, seseorang yang baru saja putus cinta itu disapa lagi oleh mantannya. Hai, coba suaranya yang lebih gelegar lagi begitu ya. Lawan dari masa lawan segitu aja semangatnya. Halo. Hai. Puji Tuhan masih ada semangatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah informasi tentang 5 posisi kontrol. Saya berharap saja bahwa virus-virus ini sudah masuk ke Bapak Ibu sekalian. Waktu pertama saya juga tahu ini 5 posisi kontrol ini adalah atau tadi 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol ini gitu, bahwa ternyata ada juga cara lain yang lebih baik lagi untuk kita pendekatan ke anak-anak kita selain yang selama ini sudah kita lakukan. Gitu, kita kan kalau sudah emosi sih gitu, itu kita akan menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, atau kalau kita sudah lelah gitu dengan menguras energi tadi yang kita lakukan dengan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka kita akan bertindak sebagai teman. Saya sangat yakin bahwa 5 posisi kontrol ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan begitu, tapi mungkin ada yang kayak, ya saya sudah sampai kayaknya saya di manajer ini, tapi saya belum sampai kayak pertanyaannya dia tentang ini sih, tentang apa yang dia akan lakukan kalau untuk merubah kesalahan yang dibuat, mungkin belum sampai di situ. Atau iya sih saya pernah berada di posisi kontrol sebagai teman sih, dan kemudian hasilnya seperti ini. Itu saya berharap sekali bahwa setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak, ibu-ibu calon guru penggerak ini, kita pulang dengan kegelisahan, atau kita mau menempatkan diri kita di mana ini, di posisi kontrol yang seperti apa, atau bagaimana caranya saya memenuhi kebutuhan dasar dari anak-anak yang saya didik ini begitu, supaya itu tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak terpenuhi dan 5 kebutuhan dasar saya sebagai pendidik juga terpenuhi. Itu yang saya harap. Kalau pulang dengan kegelisahan, itu saya lebih senang lagi, berarti segala virus ini sudah merasuk ke Bapak Ibu sekalian dan kiranya dapat membawa hal baik di dalam lingkungan sekolah kita. Baik, karena saya double job ini hari begitu ya, saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri, bayarannya mahal nih Bapak Ibu, tidak percaya saya gila saja. Yang berikutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Christina Lama. Sebelum kita persilakan Ibu Christina Lama, bolehkah saya mendapatkan tepuk tangan untuk apa yang sudah saya lakukan hari ini? Tadi saya merasa berdosa, saya belum minta tepuk tangan untuk Ibu ini. Boleh tepuk tangan 1 kali lagi untuk Ibu ini. Baik. Untuk menyambut Ibu Christina, mari kita sambut Ibu Christina dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Ibu Ira yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan 2 materi, yaitu terkait keyakinan ras atau keyakinan sekolah dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, karena materi saya ini materi yang terakhir, saya pikir untuk kita kasih renggang sedikit, kita punya otot-otot, mari kita berdiri semua untuk kita ice breaking sedikit. Tolong saya minta untuk kita hilangkan sedikit ini otot. Ya, kita ice breakingnya tepuk salut.
Mulai 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berarti Bapak Ibu salut saya dan saya juga salut Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, materi yang berikut terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini merupakan bagian dari budaya positif yang kita sudah dengarkan dari materi yang pertama sampai dengan materi yang kedua. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi saya mau bertanya sedikit, kenapa kita sebut keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menyampaikan, menjawab? Ada? Ya. Ya, mungkin saya mau menjelaskan sedikit kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru saja. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh guru saja dan pasti punya hukuman atau konsekuensi. Sedangkan keyakinan kelas ini dibuat bersama oleh guru dan siswa. Jadi keyakinan itu muncul dari dalam diri siswa, muncul dari dalam diri guru. Kita yakin begitu. Saya jujur, keyakinan kelas ini saya baru tahu ketika saya pertama saya tahu dari teman-teman yang sudah ikut CGP, itu hanya tahu ya begitu saja. Terus yang berikut ketika saya ikut CGP, baru saya juga agak-agak paham keyakinan kelas itu seperti apa. Ya mungkin saya mau ambil contoh umum supaya kita lebih paham terkait dengan aturan dan keyakinan. Misalnya Bapak Ibu ada aturan, kalau kita mau berkendaraan, kita pakai kendaraan roda 2, kenapa kita harus pakai helm? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Abdurrahman. Jawabannya betul sekali, untuk menjaga keselamatan. Yang lain mungkin ada jawabannya lain lagi? Ya, betul sekali, menghindari tilang. Tepuk tangan dulu untuk Elsa. Menghindari tilang. Jadi betul, kita pakai helm, ada persepsi kita takut polisi, kita takut tilang, begitu. Jadi kalau motivasi kita takut tilang, berarti itu namanya motivasi eksternal, itu dari luar. Tapi motivasi kita memakai helm untuk keselamatan, itu tumbuh dari dalam diri kita. Jadi kita yakin, kita betul-betul yakin, oh kalau saya pakai helm, kalau saya mau selamat saya harus pakai helm. Kita yakin, dan keyakinan itu kita pasti lakukan. Itu yang membedakan antara peraturan dan keyakinan. Jadi peraturan itu muncul dari luar atau motivasi eksternal, sedangkan keyakinan keras itu atau keyakinan itu muncul dari dalam diri kita atau internal. Ya, di sini Bapak Ibu, di sini juga ada penegasan dari seorang ahli. Ini menurut Gosen bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi kalau kita betul-betul yakin, maka apa yang menjadi keyakinan kita, kita akan lakukan dan kita bertanggung jawab. Terus yang berikut, pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Atau di sini
dibuat dalam pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya saya ambil contoh, ada peraturan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu peraturan-peraturan. Tetapi dari pernyataan negatif ini, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan, kata jangan ini dia pernyataannya negatif. Jadi kita rubah ke pernyataan positif. Ya, jagalah kebersihan. Ya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kita rubah ke kalimat-kalimat positif. Terus saya ambil contoh lagi. Kembalikan barang pada tempatnya. Misalnya kalau kita mau pinjam sapu di tata usaha, terus kita sudah selesai, kita tidak kembalikan. Ada aturan kembalikan barang pada tempatnya. Itu pernyataannya masih pernyataan negatif, kembalikan. Berarti kita rubah ke kalimat positif menjadi bertanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab. Iya. Terus saya ambil contoh lain lagi. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Itu kalimatnya masih pernyataan negatif. Kata dilarang mengganggu orang lain, kita rubah menjadi kalimat positif seperti saling menghormati. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Dan yang berikut di situ dikatakan bahwa keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan kita buat sampai 10 atau kita mau dia banyak begitu. Tapi keyakinan kelas itu kita tidak lakukan. Jadi kita harus buat keyakinan kelas yang kita bisa lakukan, yang kita bisa bertanggungjawabkan. Gitu. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita buat tidak terlalu banyak, ini mudah kita ingat dan mudah kita pahami. Jadi keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah secara umum. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalau kita sudah terapkan di dalam kelas, maka dengan sendirinya sudah menjadi keyakinan sekolah kita. Dan keyakinan kelas ini merupakan fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas atau kita membuat keyakinan sekolah, maka apapun persoalan-persoalan yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang kita temukan, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu sedikit informasi terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang berikut, materi berikut yaitu segitiga restitusi. Jadi sejak saya ikut kegiatan CGP, saya semakin banyak mendapatkan hal-hal baru, mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan saat ini saya akan memberikan gambaran sedikit seperti apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi segitiga restitusi ini sudah punya kaitan dengan materi dari pertama sampai keyakinan kelas. Dengan menerapkan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Ya, baik. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu
menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, misalnya saya ambil contoh. Pada jam pelajaran matematika, ada seorang siswa, sebut saja si A, dia itu lambat masuk kelas, begitu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita menstabilkan identitas dengan tujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi sukses. Ini maksudnya ketika siswa tadi dia merasa bersalah, kita jangan langsung bentak-bentak dia. Seperti yang Bapak Yohanes bilang tadi, kita kembali ke jalan yang benar. Betul Bapak Ibu. Jadi saya mungkin saya cerita sedikit pengalaman. Ya, kalau yang lalu-lalu itu, kalau ada sedikit yang lambat masuk kelas, pasti saya akan berdiri di pintu dengan mata melotot, pertanyaan sinis akan menjudge si siswa ini. Pasti saya bilang, cukup tadi yang 15 menit kok istirahat, tadi kok terbang di mana? Pasti saya buat begitu. Tapi ketika kita berkata demikian, siswa tadi dia akan merasa lebih terpuruk, Bapak Ibu. Dia bilang, saya sudah lambat masuk kelas, saya merasa bersalah. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia lebih takut, maka anak ini dia akan bagaimana tidak menyelesaikan dia punya persoalan. Jadi sebaiknya kita menstabilkan identitas anak ini dengan bertanya, Padri, kenapa kamu lambat masuk kelas? Misalnya, Padri, kenapa kamu lambat masuk kelas? Biasanya anak-anak itu tidak jawab, atau anak-anak itu hanya paling garu-garu kepala dan lain sebagainya. Terus pasti kita bilang begini, Padri, kau tahu tidak apa yang kau lakukan? Melanggar aturan atau tidak? Baik atau tidak? Padri ini pasti dia merasa sangat-sangat bersalah. Jadi di situ pasti ada kalimat-kalimat, oh iya, tidak apa Padri, kita juga pernah melakukan hal yang sama, begitu. Itu kita menstabilkan identitas anak. Terus ada langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita lebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Jadi tadi itu dia lambat masuk kelas, pasti kita tanya, tadi kau lambat masuk kelas, kau ada buat apa? Begitu. Pasti dia bilang, ibu ini saya tadi bermain atau apa, begitu. Jadi pasti kita sama kayak cerita curhat, begitu. Jadi pasti tadi kau bermain, ini pasti kau senang begitu permainan, sampai kau lupa masuk kelas, begitu. Nanti ketika kita memberikan pernyataan seperti itu, kita juga mampu memberikan solusi. Jadi, oh iya, tadi pasti kau sangat suka dengan itu permainan, tapi ada tidak cara supaya engkau tetap bermain dan engkau tetap masuk kelas. Jadi kita mencari solusi. Jadi anak ini pasti di saat kita berbincang dengan dia pasti akan bilang, iya ibu, saya akan tetap masuk kelas tepat waktu. Itu langkah kedua. Dan langkah ketiga itu kita menanyakan keyakinan kelas. Contoh si Padri tadi, Padri, yang kamu lakukan tadi ada tidak yang berhubungan dengan keyakinan kelas kita, begitu. Jadi nanti misalnya masuk kelas tepat waktu, dari kelakuan siswa tadi apa yang dia lakukan, kita kaitkan dengan keyakinan kelas dan kita memberikan penguatan kepada siswa bahwa apa yang kamu lakukan ketika kita kaitkan dengan keyakinan kelas seperti ini, dan kita harap
kamu lebih paham, lebih mengerti nilai-nilai dari keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini bukan hanya Bapak Ibu guru yang buat, tapi kita bersama yang buat. Jadi di sini dengan menggunakan segitiga restitusi kita membantu murid memahami dan menginternalisasi keyakinan. Kita menghubungkannya dengan tindakan mereka sehari-hari. Jadi restitusi ini bukan hanya alat untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter dan moralitas murid sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi catatan, tidak semua persoalan atau tidak semua masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi itu hal-hal yang ringan. Tapi kalau persoalan-persoalan atau masalah-masalah seperti perkelahian itu kita tidak bisa selesaikan dengan segitiga restitusi. Dan hal itu ketika saya sudah mengikuti kegiatan CGP, saya mendapati kasus yang mungkin kita sudah tahu bersama. Pada 1 minggu sebelum 17 Agustus itu anak-anak berkelahi, dan itu tidak bisa kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi karena itu sudah mengarah ke membuli anak. Jadi kita bisa pilih hal-hal yang mana yang kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi dan hal-hal mana yang kita selesaikan yang tidak bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Ya, mungkin demikian penyampaian dari saya terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam sekolah kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, halo. Oke, terima kasih dari sudah memberikan tepuk tangan kepada Ibu Christine. Hampir saja saya lupa. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan kepada kita tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk kita yang selama ini menghadapi anak dengan cara kita sendiri, hal yang sangat baru begitu. Kita harus menekan dalam ego kita untuk menerapkan segitiga restitusi. Begitu. Jadi Bapak Ibu kami bertiga yang hadir saat ini di sini berharap sekali bahwa virus-virus ini sungguh-sungguh telah sampai ke kita. Begitu untuk perkembangan SMP Negeri 1 Umbulan Tungai Barat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di akhir penghujung dari kegiatan kita hari ini. Kita akan mendengarkan refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Rambu. Saya harap Bapak Ibu masih segar, bugar, dan semangat ya walaupun siang terik ini untuk mendengarkan refleksi kita. Sudah. Satu kali lagi tepuk tangan untuk Ibu Christina atas segitiga restitusi. Terima kasih. Saya minta perhatian kita sekalian ketika saya bilang 1, kita tepuk tangan 1 kali, 2 tepuk tangan 2 kali, 3 tepuk tangan 3 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 2. Terima kasih, masih konsentrasi. Saya akan menyampaikan refleksi dari materi kami tentang budaya positif. Begitu banyak hal informasi yang telah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kami sampaikan ini lewat
kolaborasi secara bersama-sama bisa terinternalisasi pada diri kita masing-masing dan kita dapat implementasikan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas kita masing-masing. Oke, kita masuk pada refleksi. Ini saya secara pribadi dan kami bertiga mewakili CGP pada angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep inti terkait dengan yang kami sudah sampaikan tadi. Salah satu hal yang paling menarik dan di luar dugaan adalah bagaimana segitiga restitusi dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab tanpa merasa dihukum. Ini merupakan pendekatan yang lebih humanis dan konstruktif dalam membentuk perilaku manusia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Christine, bahwa segitiga restitusi juga bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi bagaimana membangun kebajikan, nilai-nilai kebajikan di dalam diri murid kita dan juga pada diri kita guru untuk lebih memahami bagaimana karakter anak kita. Modul ini telah mengubah cara saya berpikir tentang bagaimana menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Sebelumnya saya mungkin lebih fokus pada penerapan aturan seperti tadi yang disampaikan pemateri sebelumnya dan konsekuensi secara langsung. Namun setelah mempelajari modul ini saya lebih memahami pentingnya membangun hubungan yang didasari kepercayaan, keyakinan dan penguatan positif. Saya sekarang lebih mempertimbangkan bagaimana setiap interaksi dapat menjadi kesempatan untuk mendukung perkembangan murid secara emosional dan sosial. Kalau dulu tadi seperti disampaikan materi sebelumnya, pembuat merasa bersalah, kadang-kadang kita punya kata-kata lembut terhadap anak-anak tapi menusuk ketika dirasakan oleh anak kita. Dan sekarang lewat budaya positif ini sekiranya menjadi virus yang positif untuk kita dapat implementasikan pada anak-anak kita. Kemudian saya pernah menerapkan konsep-konsep inti dalam beberapa situasi di kelas, terutama dalam hal disiplin positif dan segitiga restitusi. Mungkin kita juga sudah pernah melakukan, hanya saja belum lengkap kita laksanakan. Kalau tadi mungkin sedikit video tadi yang kami tayangkan itu tidak ada suaranya karena tidak koneksinya kurang bagus. Di situ kan ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu kita sudah pernah melakukan. Ketika kita tanya alasan kenapa engkau buat masalah, pasti kita sudah pernah lakukan. Hanya kita belum secara lengkap melaksanakan segitiga restitusi ini sampai mendapatkan solusi pada akhirnya. Mengalami penerapan konsep-konsep ini memberikan saya perasaan yang sangat positif dan memuaskan. Saya merasa lebih terhubung dengan murid dan mampu mendukung mereka dengan cara yang lebih efektif dan bermakna. Perasaan ini memberi kepuasan karena saya melihat perubahan perilaku yang lebih baik pada murid, bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Itu harapan kita bersama. Ketika kita mempelajari modul budaya positif ini, harapan kami selaku CGP adalah bagaimana membangun kesadaran diri pada murid kita. Dan sekiranya lewat penyebaran pemahaman kami hari ini juga menjadi implementasi bagi Bapak Ibu di kelas bagaimana membangun kesadaran murid kita. Karena kalau bukan dari intrinsik atau dari dalam diri, maka kesadaran itu tidak akan muncul atau perilaku tidak akan terwujud. Terkait pengalaman konsep-konsep ini, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita sudah melaksanakan, hanya belum sampai pada tahap kita sekaligus melaksanakan 3 tahapan restitusi. Banyak hal tadi kita sudah tahu di awal. Sebelum mempelajari ini, modul ini saya cenderung menggunakan posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah, di mana
saya memegang kendali penuh dalam interaksi, tidak memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk berpendapat. Kita yang sebagai guru kita pengendali, kita pegang kendali sudah terhadap murid kita. Padahal anak ini punya kemampuan untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan argumen. Hanya kita belum memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara formal, ini tadi yang disampaikan, belum secara formal menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Ini, saya mungkin telah melakukan beberapa bagian dari tahapan ini secara naluriah, seperti mencoba memahami alasan dibalik perilaku murid, tetapi tidak secara sistematis mengikuti tahapan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, pemahaman yang lebih dalam tentang cara berkomunikasi dengan murid secara efektif, terutama dalam situasi yang menantang, akan sangat membantu dalam menciptakan budaya positif yang kokoh dan berkelanjutan di sekolah. Jadi selain budaya positif yang kami telah sampaikan tadi, sekiranya ada begitu banyak pembelajaran, ada begitu banyak sumber-sumber informasi yang dapat kita lakukan, yang dapat kita implementasikan di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing secara lebih spesifik ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin demikian dari saya menyampaikan refleksi, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kembali kepada Ibu Moderator. Menentukannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeni sudah menuntun kita dengan refleksi yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya atas nama tim Ibu Yeni dan Ibu Kristina menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kerelaan berbagi bersama kami di tempat ini. Sekali lagi harapan kami adalah kita berkembang bersama, kita berproses bersama demi anak-anak didik yang kita layani. Baik, sebelum kita balik beraktivitas di lembaga ini, kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat Bapak Yohanes untuk membawa kita dalam doa penutupan kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ngecek gelombang dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Baik, berarti masih bisa untuk melanjutkan aktivitas setelah kita tempa dengan berbagai materi yang sebenarnya tidak berat, ringan saja. Mari silakan Bapak Yohanes. Baik teman-teman, mari kita terima kasih Tuhan untuk Tuhan. Kami boleh bersama-sama berbagi baik dengan Ibu CP di atas materi yang telah dibagikan, tapi kami terapkan di dalam proses pembelajaran. Kami akan mengakhiri acara ini dan selalu berjalan. Selain kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Bapak Yohanes, juga terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita sudah berakhir, kita boleh kembali melanjutkan aktivitas tugas dan pelayanan kita. Selamat siang dan shalom dan selamat siang. Shalom. Makasih. Baik, hari ini kita akan
keyakinan kelas. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menyepakati keyakinan kelas, Ibu minta masing-masing kita menuliskan peraturan. Ya, jadi Ibu minta masing-masing tulis peraturan yang kita harus sepakati. Bisa? Bisa ya? Jadi satu orang tulis satu peraturan. Nanti sebentar kalau Ibu suruh ini tempel di post-it, ya. Ibu bagikan di post-it. Tulis. Masing-masing harus tulis satu ya. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Bisa? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan tempel di sebelah sana ya. Silakan. Sudah? Yang sudah selesai duduk kembali. Ini adalah peraturan yang kita tulis atau kita gali ya untuk kita buat menjadi keyakinan kelas. Coba kita lihat bersama-sama. Di sini ada berpakaian rapi. Kalau berbicara harus angkat tangan, menolong teman yang sakit, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tertib dalam kelas, jangan bolos, berpakaian rapi. Oh ini sama. Mengikuti semua mata pelajaran, dilarang membawa HP. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh menyontek, dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa senjata tajam. Ini ada 2, sama. Mengembalikan barang pada tempatnya, memakai kostum olahraga pada saat olahraga, menjaga lingkungan sekolah, mengikuti semua mata pelajaran. Ini adalah aturan-aturan yang kita sudah sepakati ya. Tapi aturan-aturan ini masih dia ini kalau kita langgar aturan ini kita akan dapat dia punya hukuman karena ini masih menggunakan kata-kata jangan, kata-kata dilarang. Ya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang bermakna positif ya. Jadi kita lihat bersama-sama. Berpakaian rapi. Kalau berpakaian rapi itu berarti disiplin. Ya, itu masuk disiplin. Berpakaian rapi. Kalau pakai baju
biru tidak boleh lagi kau pakai topi pramuka, ya toh?